Gue pertama kali pakai handphone itu di akhir SMP, jadi 3 SMP dan itu pun akhir. Ada salah satu temen gue yang lumayan tajir pada waktu itu. Dia tuh udah pakai Nokia yang berapa, yang ada HP Nokia pertama yang ada kameranya, yang mirip communicator gitu, gue lupa namanya apa tuh. Itu temen gue ada yang udah pakai dari kelas 2 SMP gitu. Ada sih, tapi gue nggak segitunya lah, gue dari 3 SMP. Oke, ini HP pertama yang gue pakai adalah ya, ini dia The Legend ya. Orang sering bilang The Legend itu adalah Nokia 3315 yang tombol kiri kanannya di sebelah kanan doang. Jadi kiri kanan tapi di sebelah kanan doang gitu. Nokia canggih banget sih dulu ya. Nah, tapi gue pertama kali pakai itu adalah Nokia 3350. Bedanya adalah dia tuh tombol kiri kanannya bener-bener di kiri kanan, dan dia ada ringtone maker, gue lupa nama, komposer namanya ya iseng-iseng lah gitu, bikin beberapa ringtone gitu di dalam HP ini. Ya, HP ini kecil sekali, kecil dan tebal gitu ya, tapi ini jujurnya masih enak digenggam ya. Dan dulu gue juga suka ganti-ganti casing. Dulu kan banyak banget tuh casing-casing yang tentunya tidak official gitu, tapi seru aja ganti-ganti warna gitu. Termasuk gue suka juga warna merah ya, pernah ganti warna hitam juga. Oh, dan di belakang ini ada yang oranye-oranye ini bisa dibuka dari dalam. Kalau dibuka gitu, orang bisa taruh foto atau gambar lainnya di sini gitu ya, bebas, asik. Ini HP yang legend banget dan gue pakai sampai lewati SMA dan juga sebagian dari zaman kuliah ya. Sebagian zaman kuliah gue juga masih pakai ini. Sebenarnya setelah HP ini ada HP lain, Nokia lain yang gue pakai, tapi ternyata gue nggak berhasil menemukan ya, gue taruh di mana gitu. Gue belum berhasil menemukannya. Yaitu Nokia 3610. Nah, itu bentuknya agak lebih kotak sedikit dari ini, lebih kotak sedikit, dan dia warna putih dan lampu. Oh ya, ini kan lampunya warna hijau nih, hijau kuning ya lampunya ya. Nah, si Nokia 3610 itu yang lampunya warna putih. Tombolnya juga kotak-kotak. Tentu saja ini disimpan karena ini barang sejarah ya, Baterainya juga masih ada baterainya. Dan zaman dulu itu buku manual HP itu tebel. Ya. Dan gua dulu lumayan rajin bacanya gitu ya. Kalau zaman sekarang tinggal cari manual di internet atau ya tanya orang gitu kan. Oh ya, bener banget. Beli baru ngecas awalnya harus 8 jam. Wih, masih inget loh. Iya ya, benar harus 8 jam. Orang-orang dulu kita nih pakai HP sabar dan kita ditunjang baterai dan HP yang kuat gitu ya. Karena nanti di akhir live ini gue juga akan menceritakan satu HP yang cukup mengecewakan. Nah, setelah 3610 gue pakai sampai akhir kuliah, teman-teman gue waktu itu komunitas, bukan teman-teman kuliah tapi ada komunitas lain lah gitu ya, banyak yang mendesak gue untuk ganti BlackBerry karena waktu itu emang dari pertengahan gue kuliah itu emang udah banyak orang pakai BlackBerry, tapi gue masih pakai Nokia 3610 yang putih tadi, lampu putih tadi. Gue masih pakai itu meskipun orang mungkin pikir, oh ini kuliah IT ya, pasti up to date dong sama gadget teknologi. Nah, gue enggak tuh, gue tetap itu zaman gue yang Nokia 3610. Komunikasi, gue udah main Twitter, sudah chatnya pakai Yahoo Messenger. Dan ini adalah akhirnya sekitar setahun mungkin ya, atau gak lama setelah gue lulus kuliah,
di sekitar 2010 berarti itu ya. Gue akhirnya beli BlackBerry apakah ini? Kalau ada yang bisa nebak. Kotaknya agak tebel, lumayan tebel malah ya kotaknya, tapi kecil. Nah ini BlackBerry. Waktu itu kan orang ada namanya Gemini ya, ada Gemini, ada apalagi sih Dakota apa segala macam. Tapi BlackBerry pilihan gua adalah ya ini adalah BB Pearl ya, ini tipe 9, kalau nggak salah ingat angkanya itu 9105 ya, kalau nggak salah ingat 9105. Setahu gua ada yang warna putih. Nah ini kalau gua ini yang warna hitam merah gitu, hitam merah. Seingat gua sih ada yang hitam, full hitam ya seingat gua, tapi mungkin gua salah ingat. Ini gua suka banget, kenapa? Karena pencetannya masih 123456 seperti Nokia gua yang tadi. Jadi gua tuh nggak langsung iyain atau nggak langsung mau pakai yang QWERTY gitu ya, seperti BlackBerry yang lain. Di sini tetap tentunya belum touchscreen, belum touchscreen. Jadi ini masih pakai ada trackpad kecilnya juga. Ini kan ada berapa tombol yang rontok, gua jadi lupa ini tombol-tombol apa aja. Tapi seingat gua ini volume di sini, earphone di sini, earphone di kiri jadi ya, earphone di kiri. Colokan buat ngecharge juga di sebelah kiri. Oh, power tuh di kiri juga nih. Power di sini gua inget deh, di kiri. Kameranya tentu gua lupa berapa ya, tapi setahu gua nih HP yang gua suka karena ukurannya lumayan. Ya jelas ini masih sampai sekarang pun gua aku ini HP yang enak banget digenggam tangan ya. Gua aku ini enak banget. Waktu itu suatu hari HP ini mulai ngeheng nih. Memorinya kayak mulai keberatan menanggung beban hidup gitu ya, dan baterainya mulai bocor-bocor, dan karena tipe yang ini mungkin tipe yang kurang diminati ya, nggak terlalu banyak mungkin yang pakai di Indo nih, cari baterainya agak susah gitu. Kalau nggak salah gue sempet cari baterai pengganti, tapi habis itu juga meskipun setelah ganti baterai itu tetap sering ngehang. Dan suatu hari gue lagi jalan di mall, di CP kalau nggak salah tuh CP, dalam keadaan kepepet, jadi tiba-tiba itu dia ngehang yang pokoknya nggak ketolongan deh. Jadi saat itu juga di CP gue cari HP buat backup gitu. Pada akhirnya setelah kejadian itu BB ini Pearl ini sempet baikan lagi, sempet bisa dipakai lagi, tapi nggak lama. Jadi sebelumnya gue ada satu HP backup yang sebentar lagi gue ceritain. Oh BTW, BB dulu kalau masih pada ingat, ada CD-nya, ada CD buat software. Kalau nggak salah buat backup deh, kalau nggak salah inget ya. Atau buat koneksi buat ke Windows atau kemana gitu, buat backup data kalau nggak salah ingat. BlackBerry itu bagus soal security ya, orang sebanyak yang bilang. Ketika BlackBerry gua barusan itu suka ngehang dan gua lagi di mall di CP, gua langsung melipir cari HP yang murah tapi cukup oke. Sebenarnya nggak terlalu murah juga, tapi ya untuk merek itu ini HP yang murah gitu, yaitu ini adalah Samsung. Cerita gue dengan Samsung Galaxy Chat ini cukup panjang, cukup lama gue pakai HP ini setahu gue ya. Gue nggak pakai HP ini lagi waktu itu karena apa? Karena sempet 2 kali ngehang yang parah, dan gue 2 kali udah bawa ke customer service centernya tuh di Tomang deket lampu merah ya. Udah pernah 2 kali dan gue hitung-hitung ya gak worth it sih, artinya bener sebentar habis itu rusak lagi gitu, ngehang lagi, tapi gue mesti bayar service karena udah lewat garansi gitu ya. Jadi gue pikir kalau berkepanjangan yang gak worth it gue pertahanin HP ini gitu kan. Ya sekali lagi ini adalah Samsung Galaxy Chat. Yang gue suka tentunya adalah karena ini di zaman pada masa itu udah banyak banget orang pakai Android, udah banyak orang pakai HP touchscreen, termasuk
tipe BlackBerry yang udah bisa Android dan touchscreen itu termasuk baru ya pada masa itu, dan harganya lumayan mahal gitu. Jadi orang mulai banyak yang pakai Android. Nah, Samsung Galaxy Z yang gue suka adalah dia touchscreen, tapi juga punya keyboard fisik, meskipun kecil-kecil tapi gue suka nih, jadi masih cukup enak. Di tengahnya sini tombol home, back sama task manajernya udah paten ya seperti ini, jadi nggak bisa di set, nggak bisa ditukar. Setahu gue sih nggak bisa ditukar, jadi udah paten. Speakernya di belakang atas, dan ini satu kamera ya, jadi nggak ada kamera selfie, nggak ada kamera depan, satu kamera. Power di kanan atas, volume di kiri. Nah ini unik nih, volume di kiri gitu, tapi ya tetap bisa dibiasain sih. Untuk earphone di atas, dan seperti yang di kotaknya tadi ya, sebenarnya ada yang varian warna putih, cuma gue pilihnya yang warna ini sebenarnya biru tua sih, cuma mungkin kan kayak hitam ya. Ini sebenarnya belakangnya biru tua sebenarnya. Sempet tuh di masa-masa akhir hidupnya HP ini muncullah BBM, BlackBerry Messenger, rilis di Android. Wah itu lagi hype-nya lagi tinggi banget tuh. BlackBerry gue inget banget lagi banyak pasang banner di jalanan, banner di jalan-jalan gitu ya, promosiin BBM di Android gitu segitu. Ya berjuang untuk bertahan hidup ya BlackBerry ya. Tapi waktu seingat gue, namanya versi baru ya, versi awal BBM di Android waktu itu terutama di HP ini ya, sangat tidak stabil. Jadi sehingga banyak juga teman-teman gue yang pengguna Android yang cukup kecewa gitu ya. Makanya pada zaman itu setahu gue cukup banyak temen yang pegang dua HP, satu BB ya, BlackBerry itu cuma demi BlackBerry Messenger doang gitu. Cuma demi itu doang, karena waktu itu telanjur banyak kontak di sana gitu kan. Fungsi-fungsi lainnya sangat minim gitu tuh karena BBM. Jadi tapi orang udah banyak tuh yang jadi mendua ke Android gitu. Jadi ketika gue pakai HP ini itu berjalan beriringan BB Pearl gue tadi, yang Pearl tadi dengan ini. Tapi ketika Pearl itu akhirnya rusak beneran, HP ini masih gue pakai sambil gue mencari satu BlackBerry lagi. Jadi ada satu BlackBerry pengganti, terus Samsung ini.
kita agak beda sedikit ya. Kalau zaman gua itu masih untuk urusan kampus tuh masih banyak kan pakai Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, dan itu masih zamannya nongkrong di warnet itu bukan buat ini, bukan buat ngegame kalau tapi buat ngerjain, emang ada tugas yang perlu dikerjain gitu. Tapi kalau sekarang di dekat Binus sana ya berapa banyak warnet dan toko komputer, toko buku yang sudah berubah jadi tempat makan. Luar biasa. Dulu pas zaman gua kuliah aja berat gua berapa tuh kan, kalau misalnya ada yang rajinan lihat foto-foto FB lama gua sih ya mungkin agak kaget ya. Tapi kembali lagi ke HP ini, tadi setelah Samsung Galaxy Chat dan setelah BlackBerry Pearl gua rusak dan gua masih pakai Samsung Galaxy Chat, gua mencari BBM yang lain. Gue mencari BlackBerry, kok mencari BBM yang lain, mencari BlackBerry gitu ya. Dan gue temukan waktu itu kan, seperti yang gue bilang tadi, pada masa itu BB yang sudah bisa Android dan full touchscreen itu masih lumayan mahal ya. Gue lupa tipe berapa aja. Z10 bener nggak ya Z10? So gue ada Z5 sih, tapi nggak tahu Z10. Dan BlackBerry yang akhir yang gue pilih ini, gue beli pada saat hari launchingnya di CP juga. CP adalah mall yang cukup berkesan ya dalam soal gue beli HP ya. Jadi waktu itu BB yang tipe ini pas hari launchingnya itu gue langsung beli tuh. Jadi ikut ngantri sih, cuma karena gue datangnya waktu itu lumayan pagi ya. Itu zaman gue masih nge-gym, kalau nggak salah habis nge-gym itu gue kan agak pagi. Ya gue langsung lanjut ngantri gitu deh, langsung lanjut ngantri. Itu adalah nama gaulnya adalah Z3 ini kan. BlackBerry kan punya banyak ada Dakota, terus ada apa lagi tuh yang bukan nama kota kayak gitu. Nah Z3 ini secara resmi nama gaulnya adalah BB Jakarta. Iya benar, namanya adalah Jakarta. Nggak tahu deh angkatan sekarang tahu nggak ya, pada suatu hari pernah ada satu tipe BlackBerry yang dinamai Jakarta gitu. Tolong abaikan lakban di sini, gue juga lupa. Ini kayaknya ada tombol yang copot kayak tadi, terus gua kenapa gua lakban ini ya, gua aja lupa loh kenapa gua lakban. Oh udah agak hilang, tadinya di atas sini nih, ini udah hilang banget tulisannya ya, warnanya pudar. Tapi dulu ada tulisan Jakarta di sini, di bawah sini tulisan Jakarta. Nah BlackBerry yang bentuknya seperti tempe mendoan ini iya benar kayak tempe mendoan kan ya, yang lebih kecil dikit lah. Tapi yang satu hal yang sebenarnya gue kurang suka dari BlackBerry ini adalah tipe ini adalah kotak banget. Jadi pinggirnya tuh tajam gitu loh, misalnya kotak sudutnya gitu. Sebenarnya kurang enak digenggam sampai sekarang. Agak kurang enak digenggam gitu, tapi ya dijalani lah ya. Tebelnya sih sedang ya, dibilang ketebelan banget enggak. Dan nah ini beda lagi nih. Tombol volumenya di kiri sekarang, tapi power juga di kiri. Terus yang sebelah kanan ini apa ya? Oh enggak, kanan ini bukan tombol deh, sorry. Kanan ini adalah tempat ini SD micro SD sama SIM, micro SD sama SIM di sini. Itu ada ada itunya kan, apa yang penutupnya itu hilang kemana gitu, copot hilang kemana, gue lupa. Terus jack earphone di atas, tapi atas kiri. Biasanya orang atas kanan kan, ini atas kiri nih, agak unik nih. Buat ngecharge-nya di bawah. Semua HP gua sampai saat ini tentu yang sejak Android dan sejak BlackBerry tadi, Samsung Galaxy Chat dan seterusnya sampai sekarang, semuanya itu masih micro USB. Termasuk HP yang sekarang gue pakai ini, Xiaomi Redmi 5, itu juga masih micro USB tentunya. Kembali lagi nih BlackBerry Z3 ya, Z3 atau nama kerennya BB Jakarta ya. Yang gue suka sebenarnya dari HP ini apa, percaya atau enggak, adalah kameranya dan juga buat video. Jadi emang sih
Kalau dibanding tentunya sama tadi gua Samsung Galaxy Chat ya. Ya jelas kalau untuk kamera sih ini agak lebih unggul. Kalau video pun sebenarnya lebih unggul. Video lebih unggul daripada si Samsung Galaxy Chat tadi, tapi bedanya adalah kelemahan si BB Jakarta ini adalah dalam urusan cahaya ya, cahaya. Jadi tuh pokoknya kalau mau video sebenarnya dia bagus bisa, tapi lu mesti siapin lighting yang terang banget gitu. Tapi saya kualitas videonya oke gitu. Dan yang gue suka lagi adalah sebenarnya interface ini apa, user interface-nya. Dalam hal task manajernya semua tasknya langsung kelihatan di depan. Cara untuk apa namanya close aplikasinya gitu, gue suka sebenarnya. Cara untuk backnya semua gitu. Ini sangat unik ya, dia nggak ada tombol dan cara untuk dia back sama home gitu setahu gue beda sendiri, nggak kayak Android gitu. Cepet panas, seingat gue sih panasnya sedang sih, nggak yang. Tapi ini masih oke. Sebenarnya gue cukup suka. Yang gue kurang suka adalah ketika ini restart atau reboot gitu. Karena kan pernah berapa kali ngehang, berapa kali pernah gue format ulang gitu. Itu lama banget, asli lama banget. Kalau setiap kali restart aja lama banget. Tapi BlackBerry ini cukup, satu hal yang plusnya lagi adalah dia udah bisa Android. Ya dia udah bisa Android, dia bisa jalanin WhatsApp. Tapi memang tidak semua aplikasi Android bisa jalan mulus gitu. Terutama karena kita nggak bisa install Google di sini, kita nggak bisa install Google Play Store tentunya. Dia kalau nggak salah kerjasama sama Amazon Apps, tapi ya beda. Jadi biasanya cari APK gitu kan. Jadi mau cari Instagram, cari APK-nya tapi versinya pun nggak bisa versi yang terbaru karena dia bakal ngehang gitu kan. Jadi agak ketinggalan lah versinya gitu. Seru, tapi emang ya gitu nggak stabil. Ini harganya dulu tuh gue beli, gue masih ingat setelah diskon itu di CP itu waktu hari pertama launchingnya gue beli dapet di 2,3 juta. Pada waktu itu untuk BlackBerry itu murah untuk BlackBerry baru ya pada zaman itu. Tapi ya kalau diingat-ingat lagi tentunya harga segitu kita udah bisa dapat Android menengah yang keren banget zaman sekarang gitu ya. Gue lupa mana yang rusak duluan ya. Oh, Galaxy Chat akhirnya menyelesaikan masa tugasnya. Sementara si Z3 juga udah mulai sakit-sakitan. Jadi akhirnya gue mencari Android yang lain. Sambil melihat memang pada waktu itu ya semacam menandakan akhir dari era kejayaan BlackBerry di Indonesia ya. Jadi gue mulai akhirnya beralih memutuskan, pokoknya ya gue memutuskan ke Android lah gitu, Android. Dan Android yang setelah Samsung Galaxy Chat, Android kedua gue adalah Xiaomi. Dan ini adalah Xiaomi Redmi 2 ya, Redmi 2. Tepatnya 2A. Karena tipe yang A itu yang kecil, A itu yang agak kecilan gitu, seingat gue ya. Redmi 2A. Kotaknya gak gua buka karena ini di antara HP gua yang lain ini kotak yang paling susah dibuka ya. Jadi HP ini lebih luar duluan. Ini Xiaomi Redmi 2A. Layarnya masih kinclong ya. Gua dulu sempat pakein kayak cover juga gitu. Tapi menjelang masa akhir hidupnya HP favorit gua ini, gue pakein cantelan di sini masih ada bekasnya, nyeplak dikit ya, karet kayak buat nyangkutin di tangan gitu. Tombol volume sama powernya di sebelah kanan seperti halnya kebanyakan HP Xiaomi yang lainnya sampai sekarang ya. Untuk jack earphone juga tempat earphone juga sama di sebelah kanan atas. Untuk chargingnya micro USB di sebelah kanan bawah. Jadi di bawah tapi kanan nih, nggak tengah. Biasanya tengah ya, ini kanan. Nah ini HP yang gue suka banget sebenarnya salah satu sampai sekarang, karena gue suka Xiaomi yang tipe-tipe kecil gini karena enak banget di tangan tuh, enak banget. Performanya meskipun nih RAM-nya waktu itu hanya 1 GB ya, hanya 1 GB RAM-nya.
Tapi ya untuk keperluan gue pada saat itu cukup bagus, cukup oke gitu. Dan gue seingat gue sejak HP ini gue mulai mencoba ngerekam performance gue gitu ya. Pas gue nge-gigs gitu gue mulai coba, nggak selalu dan nggak selalu berhasil, tapi gue mulai coba ngerekam performance gue. Termasuk gue mulai aktif di Instagram dalam hal konten ya, bikin Monday Jam terutama yang awal-awal tuh banyak pakai ini Xiaomi Redmi 2 ya, 2A. Pada akhirnya ini matinya kayak rusaknya itu kayak orang serangan jantung ya. Jadi dia ada ngehang berapa kali tapi bener lagi, tapi suatu hari dia kayak tiba-tiba matinya tuh nggak ketolongan. Jadi kayak pokoknya sekali mati jebret dan dia nggak mau hidup lagi gitu, si Xiaomi Redmi 2A ini. Data sih udah di backup ya, sebagian besar udah backup, tapi untuk akses gitu, connect dengan orang-orang, gue perlu tuh cari HP penggantinya apa nih. Waktu itu gue inget harinya itu sore malam, kejadian sore malam. Akhirnya gue pinjem salah satu HP Android, dulu nyokap gue yang pakai. Gue nggak kasih lihat ya, Lenovo S820 gue pinjem. Dan itu gue internetnya masih pakai Bolt, jadi gue bawa modem Bolt yang kecil itu tuh. Gue berangkatlah ke Gandaria City, ke Mi Store ya, tokonya Xiaomi, untuk cari Xiaomi yang lain. Dan akhirnya Xiaomi itu adalah yang saat ini gue pakai ya. Yang saat ini gue pakai adalah untuk live IG ini adalah Xiaomi Redmi 5. Ini bukan yang A ya, jadi Xiaomi Redmi 5. Gue sudah tertarik waktu itu untuk beli yang 5A karena gue suka ukuran lebih kecil. Tapi waktu itu 5A lagi sangat diminati di Indo lagi. Laris banget deh, karena tipe-tipe Xiaomi Redmi yang kecil gini itu sangat sering dipakai untuk orang usaha. Gue kayak orang kasir-kasir gitu, terus HP kasir, terus HP ojol gitu. Banyak banget yang pakai tipe Redmi yang seri A gitu. HP usaha banget ya HP niaga ya. Nah, jadi gue beli Xiaomi Redmi ini, Redmi 5 kalau nggak salah 1,8. Awet banget sampai sekarang ya. Udah lebih dari 3 tahun kejadiannya sih seingat gue, 3 atau 4 tahun, mungkin 3 tahun atau 4 tahun, hampir 4 tahun lah mungkin. Masih awet sampai sekarang, meskipun gue juga mulai ngeker nih. BTW teman-teman, HP Infinix oke nggak sih? Gue liat kayaknya menarik ya, kayaknya menarik. Infinix atau Vivo, tahu deh. Gue kadang-kadang pengen ngeker, cuma ya ini kan pandemi ya, jadi gue juga sangat mikir-mikir apa iya gitu. Sementara si Redmi 5 ini masih sangat mengakomodir keperluan gue saat ini ya. Nah, HP yang menurut gue mengecewakan, mohon maaf nih ya, mengecewakan banget HP ini. Meskipun ini bukan sentimen untuk menjelek-jelekan, tapi ini user experience gue ya, adalah Advan i6C. i6C ini sekarang udah nggak ada setahu gue ya, udah discontinue Advan i6C ini. Gua nih kalau nggak salah gue beli sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah ingat, atau hampir 2,5 tahun ya. Tapi sekarang sudah tidak beroperasi. Kok umurnya pendek sekali. Jadi ceritanya gue mencari satu HP untuk kayak backup gitu, ya untuk atau bagi tugas lah, ibaratnya jangan semua aplikasi penting, semua sosial media itu dalam satu HP. Gue punya impresi yang baik tentang Advan karena gue udah beli tabletnya adalah yang sekarang gue pakai nih buat style aplikasi iReal ini nih, backing track ini. Itu gue pakai tablet Advan yang umurnya jelas lebih panjang daripada si HP ini. Ini mungkin udah 3 tahunan lebih gue pakai si tablet ini. 10 inci sangat membantu untuk kayak misalnya gue kan
catatan musik gue, partitur segala macam gue kumpulin di tablet ini. Jadi sebagian besar sih itu sih, terus ya iReal dan segala macam aplikasi musik kebanyakan di situ tablet. Berdasarkan pengalaman baik itu, gue tertarik untuk beli HP-nya Advan yang murah untuk backup gitu. Jadi gue pilih Advan i6C ini ya, yang sekarang udah discontinue juga setahu gue. Sebenarnya secara fisik bandingin sama Redmi 2 tadi ya, Redmi 2A tadi nih, ini cuma lebih gede dikit sih dan lebih tipis. Jadi ini sangat enak digenggam gitu, dipegangnya enak banget si Advan i6C ini. Tapi apa yang membuat gue berbalik jadi kecewa gitu ya, karena nih pertama baterainya itu kan cepet banget panas ya, jauh lebih cepat panas daripada yang si BlackBerry Z3 tadi nih. Lebih cepat, ini parah deh, pokoknya parah. Terus kerusakan panasnya HP itu juga diperparah dengan daya tahannya yang lemah banget. HP ini gue cuma pernah satu kali jatuh di ketinggian yang pokoknya berapa ya, gak nyampe 50 cm lah gitu, pokoknya jaraknya deket banget gitu. Emang sih ke ubin, tapi jatuhnya juga nggak sampai ada yang pecah, atau ini gak ada yang pecah nih, nggak ada yang retak, nggak ada yang apa gitu. Nah ketika jatuh dia mati, gue nyalain mau hidup, oke dia mau hidup. Nah tapi beberapa waktu kemudian lagi operasi dia mendadak mati sendiri, mendadak baterainya drop. Gue pikir oh ini baterainya yang rusak, gue pikir gitu ya, baterainya yang rusak. Jadi gue cari baterainya, gue ganti baterai yang baru buat tipe i6C ini. Gue udah ganti baterai, ternyata sama, dia tetap panas banget dan baterai langsung drop. Ibaratnya kayak ya itu, lagi ngapa-ngapain tiba-tiba mati. Penyakitnya sama gitu, padahal diganti baterai baru masalah nggak selesai. Jadi gue kesimpulan ini yang rusak something di dalam mesinnya gitu, something that bukan baterainya gitu, entah power managementnya atau apanya gitu. Wah mengecewakan sekali ya. Jadi HP ini gak nyampe 2,5 tahun loh gue pakai, jadi lemah sekali gitu ya. Gue nggak bilang semua HP Advan itu jelek, dan sebenarnya gue sangat tergoda dengan produk Advan yang terbaru ya tahun ini. Gue nggak begitu tergoda dengan Advan yang G9 Pro G9 Pro yang 4K buat gaming itu katanya tahun lalu. Itu sih gue enggak. Cuma melihat yang Advan GX itu speknya sih mantep banget ya. Tapi ketika gue menyimpulkan dari review di YouTube, kebanyakan mengeluhkan masalah di kameranya. Kualitas kameranya sangat tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan gitu ya. Tapi secara prosesor katanya mantep katanya untuk harga segitu. Sampai sekarang sih gue merasa ya Advan mungkin baru bisa dipercayanya dalam urusan tablet mungkin ya. Tapi semoga kedepannya ini kalau Advan bisa memperbaiki speknya lagi dan memperbaiki kameranya, mungkin akan makin banyak yang tertarik ya. Kalau HP lokal lainnya gue belum pernah cobain, kayak misalnya Evercost speknya mirip-mirip, tapi nggak tahu, gue belum pernah cobain. Tentunya yang buat gue sangat tertarik waktu dengan Advan i6C ini adalah karena harganya murah banget gitu. Jadi yang jelas di bawah sejuta ya, di bawah sejuta yang pasti. Mungkin sekitar sedikit di atas GoPay. Jadi itu cerita gue malam ini ya, perjalanan gue pakai HP. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya, salah satu pemikiran untuk kita cari HP atau gadget baru di masa sekarang terutama ya, mungkin kita kan pengen cari yang speknya pasti lebih bagus untuk melakukan tugas-tugas yang lebih berat, lebih banyak, pengen hasil produksi yang lebih baik apapun pekerjaan kita gitu ya. Coba gue pikir-pikir dari zaman dulu tuh, kenapa akhirnya gue pengen beli HP, dan kenapa HP yang itu.
semua itu seringkali berawal dari kebutuhan yang sederhana gitu ya, kebutuhan sederhana gitu, dari ya komunikasi SMS, telepon, kemampuan kita meningkat karakter juga dari HP-HP yang murah-murah dari zaman seperti ini. Gak murah juga sih, pada zaman gue beli HP ini waktu itu harganya 1,5 juta, mahal banget ya, 1,5 juta pada waktu zaman itu Nokia 3350 ini. Kemudian kenapa akhirnya gue pakai BlackBerry, seringkali itu berawal dari kebutuhan yang simple gitu. Dulu nggak kepikiran sesuatu kayak misalnya orang communicator kan buat orang kerja ya segala macam kantoran gitu. Dalam memikirkan gadget baru ya, HP baru atau tablet baru, laptop baru mungkin yang pengen kita cari, mungkin kita nggak selalu harus berpikir dari spek yang besar bagus, tapi kita pikirkan dulu ya benar-benar apa aja kebutuhan kita gitu, apa sih yang pengen kita lakukan dengan itu, jadi kayak lebih tepat sasaran gitu ya. Misalnya kayak tadi HP yang gue bilang tadi, Advan GX itu ya, misalnya kalau melihat kondisi saat ini, kalau orang katanya cuma buat gaming doang mungkin ya, tanpa peduliin kameranya gitu, mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau rasa kurang komplit aja, tapi itu kan ya relatif ya kebutuhan, jadi kita pikirin dulu kebutuhan kita apa gitu. Jadi nggak selalu kita kayak ikut-ikutan. Tapi anaknya zaman sekarang sih, anaknya kan mudah sekali ya kita menjangkau review kayak di YouTube gitu. Dan tentunya kita nonton review itu ya jangan 1-2 video doang, kalau bisa 3, 4 atau bahkan 5, jadi kita bisa membandingkan. Karena masing-masing reviewer pasti punya, ada aja insight yang berbeda yang bisa kita pelajari gitu.